Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bangsa semua, semangat belajar terus ya. Kali ini kita belajar bareng yuk bersama Bu Ima. Kita bahas tentang pendapatan nasional. Simak penjelasan saya dengan baik ya. Tonton terus sampai selesai dan jangan lupa untuk like and subscribe videonya ya. Baik anak-anak, kita hari ini membahas tentang pendapatan nasional. Apa saja sih konsep tentang pendapatan nasional? Yang pertama yang kita bahas adalah pengertian pendapatan nasional. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi daripada pendapatan nasional. Yang ketiga, manfaat. Kita belajar pendapatan nasional. Kemudian yang keempat adalah komponen-komponen pendapatan nasional. Kemudian yang kelima adalah metode penghitungan pendapatan nasional. Apa kalian tahu apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional itu adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, itu adalah merupakan konsep pendapatan nasional secara keseluruhan. Kemudian manfaat-manfaat apa saja yang kita dapatkan daripada kita belajar untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, kita mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Kemudian manfaat kedua adalah kita dapat membandingkan perekonomian antar negara. Kemudian manfaat yang ketiga adalah kita bisa mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Kemudian manfaat berikutnya adalah sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi secara nasional. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi daripada besarnya pendapatan nasional sebuah negara. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia. Kemudian faktor yang kedua adalah keadaan bagaimana sumber daya alamnya. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan modal. Nah, yang dimaksud dengan kualitas sumber daya manusia itu adalah di sini adalah tenaga kerja yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya dapat menerima upah yang tinggi, sehingga dia dapat menerima upah yang tinggi. Kemudian keadaan sumber daya alam seperti apa sih yang bisa mempengaruhi pendapatan nasional? Semakin banyak sumber daya alam suatu negara dan digunakan untuk berproduksi, maka akan semakin menguntungkan serta mendapatkan hasil yang lebih melimpah. Kemudian ketersediaan modal itu maksudnya adalah suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi dipastikan akan menghasilkan pendapatan nasional yang tinggi. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut kepada konsep kita belajar pendapatan nasional. Ya. Di sini ada 6 konsep. Yang pertama adalah konsep GDP atau Gross Domestic Product. Yang kedua adalah GNP dan yang ketiga adalah konsep NNP. Yang keempat adalah konsep NNI. Yang kelima adalah konsep PI atau personal income.
Yang terakhir adalah konsep DI atau disposable income. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Apa sih GDP itu, Bu? Apa? Yang pertama adalah itu GDP dalam arti GDP ini secara secara singkatan dari Gross Domestic Product. Itu adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan warga negara di suatu negara, baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing yang ada di wilayah tersebut selama 1 tahun. Atau dapat diartikan seperti ini, yang disebut dengan GDP itu adalah pendapatan warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Indonesia. Artinya pendapatan warga negara Indonesia asli ya, ditambah dengan pendapatan warga negara asing yang ada di wilayah Indonesia. Jadi dihitung di dalam pendapatan GDP ya secara wilayah. Nah, itu diakui. Jadi pendapatan setiap warga negara baik yang warga negara asli maupun warga negara asing. Itu aja konsep GDP secara wilayah. Kemudian yang kedua, apa yang disebut dengan GNP? Apa bedanya dengan GNP? Sedangkan GNP itu adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan warga negara di suatu negara, baik yang ada di dalam negeri maupun yang warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Sedangkan pendapatan warga negara asing yang ada di wilayah Indonesia itu harus dikurangkan. Jadi jangan diakui sebagai pendapatan GNP. Apa sebab? Karena warga negara asing itu bukan orang Indonesia. Jadi pemahamannya seperti ini ya. Yang disebut dengan GNP itu adalah pendapatan warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Indonesia ditambah dengan pendapatan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Jadi artinya gini, secara GNP orang Indonesia, saudara kita yang bekerja di luar negeri itu diakui atau dimasukkan ke dalam pendapatan GNP. Apa sebab dimasukkan? Karena secara nasional mereka masih warga negara Indonesia, hanya kebetulan mereka itu bekerja di luar negeri. Jadi dengan adanya seperti itu akan menambah devisa negara. Nah, sedangkan warga negara asing yang ada di wilayah Indonesia tidak boleh dimasukkan ke dalam GNP. Apa sebab? Karena mereka orang asing atau bukan warga negara Indonesia. Jadi kalau orang asing itu diakui di dalam pendapatan, di dalam konsep pendapatan nasional secara GDP, bukan secara GNP. Nah, itu jadi berbeda ya antara GDP dan GNP. Nah, baik, akan saya lanjutkan kepada konsep yang ketiga adalah NNP. NNP itu singkatan daripada Net National Product. Nah, itu apa? Rumusnya adalah NNP itu didapat dari GNP dikurang dengan penyusutan barang modal. Ya. Kemudian yang konsep berikutnya adalah NNI, Net National Income. Nah, dari mana dapat Net National Income? Itu dapat dari rumusnya NNP dikurang dengan pajak tidak langsung. Jadi NNP itu kan tadi Net National Product ya, kita dikurangkan dengan pajak tidak langsung untuk kita mencari daripada Net National Income. Kemudian berikutnya yang kelima ada apa itu PI, Personal Income. PI itu dapat kita cari dengan menambahkan NNI ditambah dengan transfer payment, kemudian dikurangkan dengan laba,
kemudian ditambah dengan iuran asuransi, kemudian ditambah dengan pajak perseroan, sehingga didapatlah artinya personal income. Kemudian yang keenam adalah disposable income. Nah, rumusnya DI sama dengan PI atau personal income dikurangi dengan pajak langsung. Mudah-mudahan anak-anak nanti kita langsung ke contoh soal ya, supaya kalian lebih paham nanti membahas ini. Ya, kita sekarang ke contoh soal. Mohon disimak dengan baik anak-anak semua. Perhatikan data berikut. Diketahui ya, GDP-nya 1.900, ini kita dalam triliun ya. Berhitung angka sedikit aja tapi dalam triliun. Ini cerita-ceritanya supaya nanti kalian bisa menghitungnya. GDP 1.900, kemudian penyusutan 110, kemudian pajak langsung 100, kemudian pajak tidak langsung 70, kemudian pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri 90, kemudian pendapatan warga negara asing di Indonesia 150. Sekarang pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, hitunglah besarnya net national income. Sekarang kita mencari NNI. Ya, sekarang kalian perhatikan kita mencari NNI, rumus tadi mencari NNI kan NNP dikurang dengan pajak tidak langsung ya. Di data di sini NNP-nya ada nggak? Tidak ada ya, tidak ada NNP. Jadi NNP-nya harus kita cari dulu. Terus sekarang kalau kita mencari NNP, sedangkan rumus NNP juga berasal dari GNP. GNP-nya ada nggak di dalam sini? Kan nggak ada juga. Lalu penyelesaiannya adalah kita cari dulu GNP. GNP sama dengan GDP dikurang faktor neto terhadap luar negeri. Jadi kita cari dulu GNP, kita keluarkan dulu untuk mencari GNP ini pendapatan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Ya. Rumusnya GNP sama dengan GDP dikurang faktor neto terhadap luar negeri. Jadi kita dapatkan 1.900 dikurang 150. 150-nya itu kan pendapatan warga negara asing yang ada di Indonesia, itu dikurangkan dengan pendapatan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi 150 dikurang dengan 90. Jadi ketemu angka 160 ya. 1.900 dikurang 60. Kemudian kita dapatkan GNP-nya adalah sebesar 1.840. Itu baru GNP kita dapat. Baru kita cari NNP ya. NNP sama dengan GNP dikurang dengan penyusutan. Kan rumus yang terdahulu sudah kita bahas. Kemudian GNP-nya 1.840 dikurang dengan penyusutan. Berapa penyusutan? Adalah 110. Kemudian kita dapatkan NNP-nya adalah sebesar 1.730. Baru kemudian kita mencari NNI. NNI sama dengan NNP dikurang dengan pajak tidak langsung. Ya, sudah kita dapatkan NNP-nya adalah 1.730 dikurang 70.000, 70, pajak tidak langsungnya 70, itu ada di dalam data ya. Sedangkan NNP-nya tadi kan harus kita cari. Kemudian baru kita dapatkan NNI sebesar
1660. Demikian anak-anak semua, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa ya, terima kasih sudah menyimak video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Silahkan kalian simak lagi pada video Ibu Ima berikutnya pada materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.